Gagal menyalip kendaraan, mobil rombongan pengantin di Magetan, Jawa Timur terguling. Seorang bocah tewas di lokasi dan 5 lainnya luka-luka. Mobil rombongan pengantin rusak usai terguling di jalur Ponorogo Mauspati, Magetan. Peristiwa berawal saat mobil berpenumpang 18 orang, rombongan pengantin, melaju dengan kecepatan tinggi dari Ponorogo menuju Ngawi. Mobil hilang kendali dan terbalik saat mendahului kendaraan lain. Mobil juga terseret sejauh 25 meter. Naas, kecelakaan ini mengakibatkan seorang bocah tewas dan 5 orang lainnya luka-luka. Pemirsa, anggota TNI Koptu Muslimin ternyata dalangi penembakan istrinya sendiri di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku menyuruh 4 pelaku penembakan. Dan apa motif anggota TNI ini merencanakan pembunuhan? Tim gabungan memburu Koptu Muslimin yang diduga menjadi otak penembakan terhadap Rina Wulandari, istrinya sendiri, di depan rumahnya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Koptu Muslimin menghilang usai mengantar istrinya yang terkena tembakan ke rumah sakit. Koptu Muslimin yang terancam tindak pidana militer diminta segera menyerahkan diri. Suami dari korban telah melakukan tindakan tidak hadir tanpa izin komandan satuan ataupun dalam kurung THTI. Yang bersangkutan oleh pimpinannya ataupun komandan batalionnya melaporkan kepada pimpinan. Dibarengi dengan pelimpahan perkara kepada penyidik, dalam hal ini polisi militer. Demikian, terima kasih. Keterlibatan sang suami dalam penembakan ini terungkap setelah tim gabungan menangkap 5 orang diduga terkait penembakan. 4 orang berperan sebagai eksekutor penembakan, 1 lainnya diduga penyedia senjata api. Yang diduga sebagai eksekutor dan 1 orang yang diduga sebagai pemasok senjata. 5 orang itu saat ini masih dilakukan penyidikan secara intensif dan tidak menutup kemungkinan masih akan mengembang. Sementara itu, 5 hari dirawat di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, korban Rina Wulandari dirujuk ke RS Karyadi Semarang. Kondisi ibu 3 anak ini sempat menurun pasca operasi. Ruang perawatan korban dijaga ketat aparat. Korban dan keluarganya mendapat pendampingan tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Penembakan korban Rina Wulandari terjadi di depan rumah korban di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang. Korban ditembak 2 kali saat pulang menjemput anaknya. Korban terluka tembak di bagian perut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Kantor Bea Cukai Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung menyegel 1 kontainer senjata api tentara Amerika Serikat di Pelabuhan Peti Kemas, Bandar Lampung. Penyegelan dilakukan karena senjata tersebut tidak tercantum pada daftar manifest dan izin impor. Otoritas Pelabuhan dan Pelayaran PT Pelindo II Panjang Lampung membenarkan kedatangan sejumlah peralatan tempur dan senjata api. Manajer HSSE Pelindo Regional 2 Panjang, Ade Haye Nugroho, mengatakan pengiriman sejumlah senjata api ini bukan senjata impor, melainkan peralatan untuk latihan perang antara TNI Angkatan Darat dan Tentara Amerika Serikat di Batu Raja, Sumatera Selatan yang akan berlangsung akhir Juli hingga Agustus 2022. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan rincian jumlah dan jenis senjata api. Senjata api tersebut masih disita Bea Cukai Pelabuhan Panjang. Sementara pihak Tentara Amerika Serikat kini melakukan pengajuan izin daftar manifest kepada Bea Cukai Lampung. Mobil patroli Polres Jakarta Timur ditabrak 2 sepeda motor yang melaju kencang di Keramat Jati, Jakarta Timur. 2 pemotor terpental dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Mobil patroli Polres Jakarta Timur rusak usai ditabrak 2 sepeda motor yang melaju kencang di Jalan Maijen Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta Timur. Sementara 2 unit sepeda motor yang menabrak hancur di bagian depan. Kecelakaan berawal ketika mobil patroli hendak berbalik arah di depan kantor Badan Kepegawaian Negara menuju PGC. Di saat yang sama, kedua pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi di jalur Transjakarta.
Motor hilang kendali dan menabrak mobil patroli. Modus jadi pemulung, seorang pria merampok rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku merusak jendela, mencuri motor korban. Seorang pria terekam CCTV merampok sebuah rumah yang ditinggal penghuninya di Jalan Suaka, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berpakaian selayaknya pemulung melompati pagar rumah korban dan menjebol jendela kamar. Tak butuh waktu lama, pelaku menjalankan aksinya. Dalam sekejap, motor korban dibawa kabur pelaku. Korban yang baru pulang usai kejadian mendapati pintu kamar dirusak dan lemari pakaian dalam kondisi berantakan. Ini merupakan kasus pencurian ketiga yang dialami korban. Sebelumnya korban kehilangan uang dan sejumlah perhiasan di rumah. Ada yang hilang lagi atau enggak, ternyata cuma motor doang sama jaket papa saya. Terus habis itu lapor polisi, jam 11 malam polisi datang buat olah TKP. Habis itu tinggal ditunggu katanya, tinggal dicari, udah disebarin juga kan muka malingnya. Kasus pencurian kerap terjadi di wilayah ini. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polisi menangkap wanita penghina ibu negara Iriana Jokowi di Muna, Sulawesi Tenggara. Hasil penyidikan polisi, pelaku mengalami gangguan jiwa. Video dugaan penghinaan terhadap ibu negara Iriana Joko Widodo yang dilakukan oleh seorang wanita melalui aplikasi TikTok dengan akun Elsanita 628 viral di media sosial. Pelaku Elsanita Samsari, 36 tahun, terobsesi dengan Presiden Joko Widodo dan beranggapan jika Presiden juga menyukai pelaku. Pelaku juga menganggap ibu Iriana sebagai saingan. Usai video viral, polisi menangkap pelaku di tempat tinggalnya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Hasil pemeriksaan sementara disimpulkan bahwa pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa. Kita ambil di rumahnya, kemudian kita membawa pelaku ke Polres. Setelah itu kita mengambil keterangan dari pelaku dan beberapa orang saksi yang tinggal bersama pelaku, termasuk ibu angkatnya pelaku sendiri. Dan memang pada saat ini berdasarkan hasil interogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk memastikan kejiwaan pelaku, petugas Satreskrim Muna didampingi keluarga membawa pelaku ke rumah sakit jiwa di Kendari. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat